Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Ustazah Febri pada pembelajaran online pendidikan agama Islam untuk pertemuan yang ke-8. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang kisah Nabi Muhammad. Jadi sebelum Ustazah melanjutkan tentang pelajarannya, ada baiknya bagi kalian yang belum like video Ustazah tunggu ya di like. Bagi yang belum subscribe, yang tanda merah di bawah itu silahkan kalian subscribe dulu biar channel YouTube Ustazah terus berkembang dan bisa lebih baik lagi. Oke anak-anak, kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, untuk kisah Nabi Muhammad kemarin yang terakhir mengenai tentang Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib ya. Jadi ketika Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya Abu Thalib ini, beliau bekerja sebagai seorang penggembala kambing ya. Dan ketika umur 12 tahun, Nabi Muhammad itu diajak oleh pamannya tadi untuk berdagang ke negeri Syam. Nah, di negeri Syam inilah Nabi Muhammad dan pamannya bertemu dengan seorang pendeta yang bernama Bukhairah. Di situ beliau sudah melihat tanda-tanda kenabian dari Nabi Muhammad ya. Dan si pendeta ini berpesan kepada Abu Thalib agar bisa menjaga Nabi Muhammad dengan sebaik mungkin karena beliau sudah memiliki tanda untuk menjadi seorang Nabi Allah, Rasul Allah. Nah, kemudian anak-anak di umur 25 tahun beliau itu menikah dengan seorang janda yang bernama Khadijah. Dan juga Nabi Muhammad ini mendapat gelar Al-Amin karena sewaktu berdagang Nabi Muhammad ini jujur dan tidak berbohong kepada para pembelinya. Oke, kita lanjut yang ketika Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah, maka beliau dikaruniai 6 anak yang bernama Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Umi Kulsum, dan Fatimah. Jadi kalian ingat Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah dikaruniai 6 orang anak. Kemudian di umur 40 tahun ya, tadi umur 25 dia menikah. Di umur 40 tahun Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul Allah, Nabi Allah, Rasul Allah ya. Diangkat ketika beliau sedang berdiam diri di Gua Hira, maka datanglah malaikat Jibril yang membawa wahyu dari Allah, dan di situ dibacakan surat Al-Alaq ya, yang Iqra artinya bacalah. Di sana kemudian turunlah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 karena Al-Qur'an juga diturunkan secara bertahap, berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, yang Al-Quran itu sendiri dijadikan sebagai pedoman umat manusia, umat Islam hingga saat ini ya. Nah, jadi ketika diangkat jadi Rasul, maka tugas Nabi Muhammad menjadi sangat berat ya, karena harus mengajak umat manusia untuk menyembah Allah, untuk berbuat baik dan seterusnya. Dan kemudian pada umur 63 tahun Nabi Muhammad meninggal dunia tuh ya. Jadi itulah secara singkat tentang kisah Nabi Muhammad. Jadi Ustazah sudah memberikan 3 kali pertemuan untuk kisah Nabi Muhammad ini. Tetapi tugasnya apa Ustazah? Tugasnya ada 2 untuk hari ini. Yang pertama, tugas kalian adalah mencatat seperti biasa. Jadi yang Ustazah jelaskan hari ini, yang Ustazah jelaskan kalian catat di buku agama. Kemudian tugas yang kedua, ada soal yang akan Ustazah kasihkan dengan kalian. Silahkan kalian keluarkan buku agama kalian untuk soal yang pertama ya. Kita mulai. Tahun berapa atau pada tanggal berapa Nabi Muhammad lahir? Udah? Oke. Soal yang kedua, siapakah nama ayah Nabi Muhammad? Oke. Soal yang ketiga, siapakah nama ibunya Nabi Muhammad? Oke. Soal yang keempat, siapakah nama ibu susuan Nabi Muhammad? Oke. Yang kelima, pada umur berapa ibu Nabi Muhammad meninggal? Bukan umur ibunya, tapi umur Nabi Muhammad berapa tahun ibunya meninggal ya. Yang keenam,
pada usia berapa Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah? Kemudian soal yang ketujuh, siapa nama pendeta yang mengetahui kenabian Nabi Muhammad? Yang kedelapan, siapa nama pamannya Nabi Muhammad? Yang kesembilan, siapa nama kakeknya Nabi Muhammad? Yang kesepuluh, udah tulisnya? Oke. Yang kesepuluh, siapa saja nama anak-anaknya Nabi Muhammad? Oke. Yang kesebelas, udah ya. Yang kesebelas, umur berapa Nabi Muhammad meninggal? Yang ke-12, berapa tahun atau berapa lama Al-Quran diturunkan? Yang ke-13, surat apa yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad? Udah. Yang ke-14, apa gelar Nabi Muhammad? Udah. Dan yang terakhir, soal yang terakhir adalah sifat apa yang kalian bisa ketahui dari kisah Nabi Muhammad bagian 1, 2, dan 3. Bisa kalian ceritakan apa yang kalian dapatkan dari kisah Nabi Muhammad? Apakah Nabi Muhammad itu adalah orang yang seperti ini? Apakah Nabi Muhammad adalah orang seperti ini ya? Tidak usah dibuat soal anak-anak, cukup kalian menjawab cukup kalian buat jawabannya saja, tidak usah kalian buat soalnya ya. Jadi tugas kalian dua, yang pertama kalian mencatat materi yang Ustazah jelaskan, dan yang kedua ada 15 soal, tidak usah dibuat soalnya, hanya kalian tulis jawabannya saja di buku agama. Seperti biasa, kalau kalian sudah selesai, kalian bisa fotokan, terus kalian kirim ke WA Ustazah. Ustazah tunggu sampai jam 8 malam. Itu saja anak-anak pertemuan kita untuk hari ini. Semoga kalian paham, semoga kalian mengerti, dan Ustazah doakan semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar di rumah selama masa pandemi corona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.